Yesus hanya melakukan 4 hukum Taurat, bukan 613. Saya Pendeta Tan Hunai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Yesus itu hanya melakukan 4 hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang ada perintah dan ketentuannya itu 613 katanya. Saya coba cari-cari di Alkitab, kata 613 tidak ada. Jadi ya mungkin ada yang orang ngitung kali ya, ngitung gitu ya, perintah dan ketentuan hukum Taurat ya. Ya, kalau di Tritunggal dihitung itu, dipelajari itu kayak gitu. Yang penting jumlahnya 613 gitu. Nah, soal isinya apa nggak penting gitu. Ya, Yesus hanya melakukan 4 hukum Taurat. Di dalam Galatia 4 ayat 4 ya, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yaitu Yesus ya, lahir takluk pada hukum Taurat. Yesus diutus oleh Allah ya, Yohanes 6 ayat 29. Yesus diutus oleh Bapa, betul dong, kan Bapa itu artinya kiasan Yesus Allah. Yohanes 5 ayat 36 ya. Ya, Yesus diutus tapi bukan utusan. Ya, sebab Yesaya 63 ayat 9 bukan duta, bukan utusan. Alkitab menulis bukan utusan ya. Jadi Anda jangan ngeyel ya. Yesus utusan. Bukan duta, bukan utusan. Oke, ada 4 yang dilakukan. Pertama adalah sunat. Yesus disunat di dalam Lukas 2 ayat 21. Disunat pas umur 8 hari. Ini benar-benar Taurat kalau ini ya. Kalau disunatnya SD kelas 5 itu yang koar-koar, kamilah umat bersunat. Lah sunatmu kapan? SD kelas 5. itu sunat yang nggak jelas itu ya, nggak ada dalilnya itu ya. Kalau Yesus melakukan sunat umur 8 hari. Lukas 2 ayat 21. Lalu melakukan akikah dengan membayar memakai sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati di dalam Lukas 2 ayat 22, 23, 24. Jadi Yesus melakukan akikah. Anda melakukan akikah, ya, kamu jiplak ya. Jiplak. Itu jiplak Alkitab itu yang melakukan akikah itu. Kemudian yang ketiga melakukan pondok daun, yaitu pesta ya. Hari raya pondok daun di dalam Yohanes 7 ayat 2 dan 12 13 itu ya. Pondok daun ya, itu Yesus melakukan itu. Yang keempat, Yesus menjalankan Paskah di dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Jadi hanya 4 hal itu. Sunat, akikah, pondok daun, dan Paskah. Ya, sebagai bangsa Yahudi, bukan orang beragama Yahudi. Yesus lahir sebagai bangsa atau orang Yahudi, bukan beragama Yahudi. Maka hanya melakukan 4, bukan 613. Nah, banyak orang menyangka Yesus mengira melakukan yang lain. Padahal tidak. Contoh, Yesus tidak melakukan puasa Taurat. Yesus melakukan puasa, tapi puasanya beda. Yesus tidak makan tapi minum. Beda kan? Ya. Yesus dikira melakukan hari Sabat. Enggak, Yesus hari Sabat justru menyembuhkan orang. Yesus berkata, "Aku Tuhan atas hari Sabat." Ya, Matius 12 ayat 8 ya. Ya, seperti itu ya. Terus halal haram ya. Yesus saja halal haram. Kenapa orang Kristen makan babi? Yesus saja menyatakan semua makanan haram. Harum gitu. Semua makanan halal ya. Yesus menyatakan itu. Markus 7:19 nanti diverifikasi di dalam Kisah 10 ayat 15. Yesus itu sujud, Pak, melakukan salat sujud ya.
Yesus jelas sujudnya menengadah itu kok, ya. Dan seterusnya, banyak orang menggagal pahami, ya. Justru ada umat lain yang niru-niru, ya, atau niru-niru Taurat, ya, atau menjudge atau menghakimi. Yesus itu disunat, kami juga sunat. Yesus itu akikah, kami juga akikah, ya. Orang Kristen nggak akikah nih, ya kan, Kristen perjanjian baru, ya. Oh, Yesus itu merayakan Paskah, dia nggak mau sebut. Yesus itu sujud, ya, sujudmu juga. Yesus sujudnya tidak cium tanah. Kalau cium tanah itu tidak paham bahwa Allah itu ada di langit. Kan Allah ada di langit, bukan di bawah. Yang di bawah bumi itu justru ada iblis di sana. Makanya orang Kristen dilarang sujud mencium tanah. Seperti itu, ya. Yesus, Tuhan Allah yang di tahta surga, Maha Kuasa. Yesus, dalam terang yang tak terhampiri, Bapa Engkau Allah, satu-satunya duduk di tahta surga, dulu sekarang selamanya. Beribadah kepadanya, puji hormat bagi dia, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dialah satu-satunya yang duduk di tahta surga, kemuliaan bagi dia, Yesus Tuhan Allah. That's it. Haleluya. Amin.